Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Operator Hebat. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas masih mengenai pelaksanaan gladi bersih maupun ANBK untuk jenjang SD tahun 2025, yaitu kali ini kita akan bahas mengenai fakta integritas atau disingkat dengan PI. Kemudian yang kedua kartu login, ketiga daftar hadir ya DH. Kemudian yang keempat kita akan bahas juga tentang berita acara pelaksanaan ataupun BAP. Oke, kita langsung saja menuju ke web ANBK. Teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada 4 poin yang akan kita jelaskan dalam video ini, yaitu yang pertama sekali adalah fakta integritas. Teman-teman, setelah login ke web ANBK, silahkan masuk ke menu asesmen nasional. Kemudian di sini ada fakta integritas. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini masih kosong, teman-teman, masih kosong ya. Cara yang pertama kita harus tambah dulu fakta integritas, kemudian yang kedua nanti cetak fakta integritas, kemudian fakta integritas yang sudah dicetak nanti ditandatangani ya, ditandatangani, kemudian difoto kembali, baru diunggah ke menu fakta integritas ini. Caranya adalah yang pertama sekali setelah masuk ke menu fakta integritas, klik tambah. Oke. Isi fakta integritas apa saja yang harus kita isi, mari teman-teman simak. Kemudian untuk bisa mengelompokkan supaya mudah, silahkan pilih dulu tugas. Kita pilih penanggung jawab, artinya ini adalah kepala sekolah, yaitu penanggung jawab pelaksanaan ANBK di satuan pendidikan masing-masing. Bagi sekolah yang mandiri tentu kepala sekolahnya adalah sebagai penanggung jawab utama. Kemudian bagi sekolah yang menumpang, penanggung jawabnya juga kepala sekolah yang tempat ditumpangi, yaitu sekolah yang mandiri ya. Kemudian kita masukkan NIP ya, kita pilih. Kalau sudah pernah kita isi, tinggal pilih saja, kemudian masukkan nama. Oke, setelah NIP, nama, tugas sebagai penanggung jawab ini kita isi, kemudian kita klik simpan. Oke, baris pertama sudah kita buat sebagai penanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi, kita pilih proktor sekolah ya. NIP jika belum ada dibuat strip saja, simpan. Kemudian kita tambah lagi proktor ya, teknisi, nama. Oke, untuk NIP kalau belum ada di strip saja. Sudah ada 3, kita cek satu lagi untuk pengawas sekolah, untuk pengawas. Nah, untuk pengawas ini, untuk gladi bersih kemungkinan besar masih pengawas dari sekolah asal ya. Kalau sekolah kita pelaksanaannya tentu untuk pengawas ini masih pengawas dari sekolah kita. Kemudian nanti jika sudah pelaksanaan ANBK utama, nanti disesuaikan lagi, diperbaharui lagi ini menjadi pengawas dari sekolah lain ya, pengawas silang. Ini saya pilih dulu dari sekolah saya ini, karena untuk persiapan gladi bersih. Ini diisi nanti ya, ini untuk contoh saja. Kemudian nama, oke, kita buat dulu nih sebagai contoh ya. Oke, kemudian sudah ada 4 baris ya, dengan tugas penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Apakah ini sudah selesai belum untuk fakta integritas ini? Setelah kita isi, kemudian kita masuk ke menu submenu sebelah kanan, ini ada fakta integritas, klik cetak fakta integritas. Caranya adalah pilih salah satu. Jika kita mau mencetak fakta integritas dari penanggung jawab, berarti kita harus klik di sini, klik di baris ini, ataupun ini, ataupun ini, ataupun selanjutnya. Oke, cetak fakta integritas. Nah, ini ada tanda tangan di bawah ini dicetak. Oke, silahkan cetak ini. Kemudian setelah cetak nanti tanda tangan. Setelah tanda tangan, silahkan teman-teman foto kembali dan upload. Cara uploadnya sama juga. Jika kita mau mengupload untuk penanggung jawab, maka kita klik di nama penanggung jawab ini di baris ini, kemudian kita klik di sini, pilih upload fakta integritas.
Oke, browse. Kemudian bisa dipilih, ini contoh ya. Contoh misalnya ini yang sudah ditandatangani. Oke, kita lihat yang foto. Karena harus berbentuk foto ya teman-teman ya. Berbentuk foto. Nah, oke, kita contohkan saja ini foto yang sudah kita foto misalnya. Open dan klik upload. Di sini sudah berubah, ada checklist, ada contreng di bagian gambar. Bisa kita lihat ya. Klik gambar. Nah, ini contoh, sebagai contoh, nanti akan saya hapus. Oke, ini sudah checklist, artinya sudah upload untuk fakta integritas sebagai penanggung jawab ini. Kemudian untuk yang lain nanti dilanjutkan saja teman-teman, caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita akan masuk ke poin yang nomor 2 adalah kartu login. Cara untuk cetak kartu login, kita masuk ke menu kartu login ya. Kemudian di sini ada nama sekolah, ujian, gelombang, sesi. Bisa dipilih sesuai dengan gelombang ataupun juga bisa dipilih untuk semua gelombang. Oke, kemudian sesi sama juga, bisa dipilih untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3, nanti diulangi lagi waktu cetaknya, ataupun juga bisa dipilih sekaligus semua sesi, nanti setelah cetak maka dipisah saja mana yang masuk kelompok 1 ataupun sesi 1, mana yang masuk ke sesi 2 dan sebagainya. Kemudian klik cetak. Oke, maka akan muncul kartu login yang tinggal kita cetak, kita potong, kita bagi ke peserta nanti. Nah, teman-teman dilihat dulu sebentar. Di sini ada username, ada password. Ini untuk digunakan untuk login ke aplikasi Exambro yang akan digunakan oleh peserta untuk mengikuti gladi bersih maupun ANBK utama nantinya. Untuk gelombang ya, dilihat gelombang 4. Ini misalnya saya pilih gelombang 4. Untuk waktunya ada sesi 1. Ya, ada sesi 1. Untuk hari pertama literasi saya pilih juga sesi 1 untuk peserta ini. Kemudian untuk numerasi hari keduanya juga saya pilih sesi 1 untuk peserta ini ya. Ini sesuai dengan bagaimana kita lakukan pengaturan gelombang dan sesi di menu pengaturan sesi. Oke, untuk foto kenapa bisa muncul foto di sini? Foto muncul di sini karena sudah kita upload di bagian foto peserta ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke poin yang nomor 3. Daftar hadir. Daftar hadir ada di menu asesmen nasional di daftar hadir. Oke teman-teman, silahkan pilih untuk hari pertama literasi, kemudian hari keduanya nanti numerasi. Untuk contoh hari pertama literasi, kemudian klik tampilkan. Nah, di sini adalah daftar peserta yang masuk ke sesi 1 ya, yang masuk dengan sesi 1. Ini ada sesi 2, nanti disesuaikan setelah cetak. Caranya adalah setelah ini dicetak ya, ditandatangani. Ini peserta, untuk pesertanya tanda tangan, kalau aktif semua, kalau hadir semua tanda tangan. Kemudian di sini ada jumlah peserta yang seharusnya hadir, misalnya ini ada 13 orang untuk sesi yang pertama. Kita buat 13, kemudian jumlah peserta yang tidak hadir. Jika ada tidak hadir, maka buat berapa orang? 1 orang, misalnya tidak hadir, buat 1 orang. Jadi 13 kurang 1, peserta yang hadir adalah 12 orang. Misalnya kalau memang hadir semua, di sini 13 orang, di sini 0, jumlah peserta hadir adalah 13 orang. Oke, kemudian nanti ditandatangani oleh pengawas sekolah ya, oleh pengawas pelaksanaan ANBK-nya, kemudian ditandatangani oleh prorektor sekolah. Setelah ditandatangani, difoto kembali ya, baik itu sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi selanjutnya difoto kembali. Oke, kemudian setelah difoto daftar hadir tersebut kita unggah, ada di menu unggah daftar hadir. Nah teman-teman silahkan diperhatikan supaya tidak salah unggah. Nanti di bagian ini ada gelombang ya, gelombang 4, ini saya pilih gelombang 4. Kemudian literasi ada 3 literasi, artinya ada 3 sesi ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Begitu juga dengan yang numerasi, ini masuk ke hari yang kedua, ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadi dalam satu hari ada 3 sesi. Yang pertama, hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Oke, jika kita akan ingin mengupload untuk daftar hadir yang sesi 1
ya, yang sesi 1 di hari pertama. Ini dia sesi 1, ini yang hari kedua. Oke, kita klik di baris yang sesi 1, kemudian upload, pilih, sama juga ya, daftar hadir. Ini misalnya daftar hadir. Setelah kita tandai, kita klik di sini, kemudian open, upload. Oke, sudah terupload, statusnya sudah checklist, artinya sudah berhasil kita upload untuk daftar hadir sesi pertama di hari pertama ini. Kita cek gambarnya. Nah, ini dia ya, nanti diisi begini, misalnya 11 orang yang seharusnya hadir, yang tidak hadir 0, yang peserta yang hadir tentu 11 orang karena tidak ada yang tidak hadir ya. Ditandatangani oleh pengawas pelaksanaan, kemudian proktor sekolah, kemudian diupload, di foto, kemudian diupload. Oke, kalau ada yang perlu dirubah bisa dihapus. Oke teman-teman, untuk cara cetak berita acara, cetak daftar hadir, dan cara unggah daftar hadir sudah kita jelaskan. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu nomor 4, berita acara pelaksanaan. Teman-teman, ini harus hati-hati untuk berita acara pelaksanaan, jangan sampai selisih nanti ya, jangan sampai selisih. Jadi menunya ada di sini, masih di asesmen nasional, di berita acara pelaksanaan. Oke, seperti di daftar hadir, di sini ada gelombang 4, literasi 3 sesi, numerasi 3 sesi, hari pertama, hari kedua. Oke, caranya adalah kita buat, ini contoh kita akan buat berita acara untuk sesi 1 di hari pertama ini, sesi 1. Kita klik, kemudian klik berita acara, isi berita acara. Ya, kita buat dulu di sini penanggung jawabnya siapa? Ya, proktor ruang, kemudian pengawas sekolah. Kita pilih, ini tidak bisa diketik di sini. Jadi tinggal pilih saja. Jika teman-teman di sini nanti waktu pilih masih kosong, itu artinya teman-teman belum membuat fakta integritas ya, karena di fakta integritas itu ada penanggung jawab, ada proktor sekolah ya kan, ada teknisi, kemudian ada pengawas ya. Jika ini masih kosong, teman-teman silahkan beralih dulu ke menu fakta integritas, silahkan buat fakta integritas. Oke, kemudian jumlah username tidak mengerjakan, ini saya buat 0 karena semua mengerjakan ya. Jika semua peserta mengerjakan, maka kita buat di sini 0. Jumlah username yang tidak mengerjakan 0. Oke, ini sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Jika memang ada peserta yang tidak hadir, tidak mengerjakan, misalnya 1 orang, kita pilih 1 orang. Kemudian kita klik di sini untuk cari peserta yang tidak hadir, yang tidak aktif, yang tidak mengerjakan. Misalnya ini nomor 1. Kemudian kita pilih keterangan dan simpan. Oke. Jika pesertanya hadir semua, di sini kita buat 0 dan silahkan buat catatan sedikit di sini, berjalan lancar, misalnya berjalan lancar. Oke. Kemudian klik simpan. Nah, lihat teman-teman, untuk sesi 1 mulai pukul 7.30 ini sampai dengan selesai sudah saya buat ya untuk berita acara pelaksanaan. Apakah sini sudah selesai untuk berita acara pelaksanaan? Belum teman-teman ya. Jadi setelah dibuat berita acara pelaksanaan, kemudian kita juga akan upload. Berita acara pelaksanaan ini. Caranya adalah jika kita akan mengupload untuk sesi 1 ini, kita pilih di baris sesi 1, kemudian klik di sini, cetak ya, dicetak. Nah, ini yang sudah kita isi tadi bisa dicetak, kemudian tanda tangan, ada 3 orang di sini, proktor sekolah, pengawas pelaksanaannya, dan penanggung jawab. Setelah ini ditandatangani ya, kemudian difoto kembali, difoto, simpan di laptop ataupun bisa langsung di HP. Di HP bisa langsung tinggal login web ANBK, foto langsung bisa di HP. Ataupun seperti yang saya lakukan ini adalah setelah foto saya simpan di laptop dulu sebagai arsip dokumen. Kemudian setelah dicetak tadi, ditandatangani, difoto kembali, baru kita upload. Caranya klik juga di baris ini ya, sesuai dengan yang ingin kita upload. Baris ini, kemudian klik ini, unggah berita acara, pilih gambar. Ini berita acara, misalnya contoh ya, contoh. Ini berbentuk JPEG teman-teman ya, bukan berbentuk PDF. Kemudian klik upload, maka di sini akan berubah checklistnya, akan ada checklist di sini, artinya sudah kita upload. Bisa dilihat
Ya, bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat sudah upload. Oke teman-teman, keempat poin ini sudah kita jelaskan tentang fakta integritas, kartu login, daftar hadir, dan yang keempat baru saja kita jelaskan tentang berita acara pelaksanaan. Teman-teman silahkan dilaksanakan ya. Semoga tidak ada kendala apapun untuk pelaksanaan geladi bersih maupun ANBK utama untuk jenjang SD sederajat tahun 2025. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel Operator Hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.